Ya, bisa kita lihat tadi ternyata pantauan ibu kota hari ini lengang, ya Kang. Dan ternyata memang mungkin bagi beberapa perusahaan meliburkan atau juga karyawan yang meliburkan sendiri ya. Ya, kalau saya pikir kan gini kan, kalau anggaplah ini hari pertama percobaan karena berita aja begitu heboh kan, wah gitu kan, bahwa Ada kekhawatiran ya. ada kekhawatiran. Jadi semua juga pada ngelihat. Tapi mudah-mudahan ini jadi pengalaman bagi siapapun perusahaan yang seperti dikatakan oleh para pejabat-pejabat lah yang kita hormati. Sudahlah yang kerja-kerja, yang sekolah-sekolah, ya biarin yang demo juga kita hormati, biar bergerak demo, teriak-teriak di Monas tadi, yang kerja-kerja. Nah kalau sekarang kan jelas, ternyata jalan lenggang, karyawan nggak masuk gitu kan. Nah terus kemudian yang demo juga, kita belum nampak jelas ya, nampaknya nanti kita nunggu setelah Jumatan gitu kan. Tapi nampaknya kalau saya lihat di gambar tadi, ini macetnya karena banyak rombongan-rombongan menggunakan kendaraan gitu kan, entah metro mini, entah bis-bis besar gitu kan. Tapi saya senengnya apa? Yang bahagia apa? Mereka keluar sambil jalan, sambil bertakbir gitu kan. Itu kan kita inginkan kan, seneng. Jadi ini sekitar Istiqlal bisa kita lihat memang massa sudah mulai berkumpul ya Kang. Karena kita ketahui memang dari luar daerah juga sudah datang dari kemarin. Mereka menginap di Masjid Istiqlal. Dan ini menjadi titik pertemuan dari berbagai daerah yang datang dari luar Jakarta juga. Tapi kan bagus itu. Jangan, saya anggap aja nih forum silaturahmi umat Islam bertemu. Apa kenapa? Sholat Jumat bersama hari ini ya. Kapan kan mereka bisa menyatu dari beberapa wilayah, dari Purwakarta, tadi Ciamis, di beberapa daerah. Kenapa enggak? Karena Istiqlal milik Indonesia loh, bukan milik orang Jakarta loh. Benar sekali. Jadi memang bisa kita lihat ini masa sudah mulai berkumpul. Walaupun memang aksi damai akan dilakukan usai sholat Jumat nantinya. Kita akan lihat mudah-mudahan akan berjalan damai nantinya. Sudah padat sekali, bahkan memang bus-bus dari luar kota sudah terparkir di sekitar Masjid Istiqlal dari kemarin ya. Ya ramai sekali memang bisa kita lihat berbagai ormas Islam yang ingin menyuarakan supaya tindakan dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama bisa diproses secara hukum. Nah ini bisa kita lihat juga di sekitar gereja katedral yang memang cukup dekat juga dengan Masjid Istiqlal. Nanti mungkin massa juga akan melewati ini dan terlihat juga massa di sana sudah mulai banyak ya Kang ya? Ya, bahkan sekarang menarik ya dulu gini yang paling gampang bagaimana kita indah bersaudara. Kan kalau dulu sedang Idul Fitri gereja menyediakan tempat parkir. Nah kenapa enggak sekarang katedral membuka juga. Misalkan kalau penuh ya buka aja untuk parkir gereja. Ada gereja itu parkir orang Islam. Saya pikir kesantunan kepersaudaraan akan tercipta di situ. Sekali lagi tadi saya katakan, Jawa kalau ini demo ini dengan indah, dengan damai, tidak ada sifat mencela, kemudian menghujat, saya kira akan indah. Bahkan polisi tadi bisa kita lihat benar-benar menuntun para pendemo ini di samping ya. Jadi kalau selama ini mungkin saling berhadapan terlihat mau mungkin ada. Maka tadi saya mau berangkat ke sini pagi-pagi itu di depan Monas, depan seberangnya Menko Polhukam ya. Demo berjajar di depan itu dikawal sama polisi. Dikawal polisi. Biasanya berapa polisi? Kita kan sekarang indah kalau kayak gini indah gitu demonya indah. Ini jangan-jangan demo Bhinneka Tunggal Ikaan karena dari beberapa daerah kumpul sama-sama teriak gitu kan. Tapi sekali lagi sejak awal ya terlepas dituntut pada Ahok, ya. Hal-hal yang kebersamaan ini kenapa enggak? Bahkan mungkin alangkah baiknya sih ketika demo ini satu misalkan sambil bersihin jalan. Iya. Ngumpulin uang. Nah itu dia sebenarnya yang dikhawatirkan adalah mungkin sampah-sampah yang akan berserakan juga nanti di Jakarta ya. Nah, itu kan. Jadi mungkin ada pesan jagalah kebersihan untuk demo hari ini juga. Kebersihan sebagian dari iman loh. Justru kalau nggak masih kotor nanti kan orang bisa sama yang tidak demo kan loh ini kok yang demo nuntut bersih tapi itu nggak mau bersih gitu kan. Kenapa nggak memulai? Tapi kan kalau saya dengar kemarin suruh bawa kresek katanya kan. Nah, tas pembawa itu ya kenapa dibersihkan? Itu bayangan kalau itu katakanlah 100.000. Kan seorang naik busway 3.500, kali 3.500 itu pakai dana umat untuk misalkan kesejahteraan UMKM. Kan lebih indah tuh ngebantu yang longsor, Garut dan sebagainya, kan lebih indah. Ini dia ya, jadi bisa kita lihat suasana terkini di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta. Sangat berbeda sekali dengan hari-hari Jumat biasanya ya. Kalau memang hari Jumat di sini banyak untuk umat Muslim yang akan beribadah, tapi ini bukan hanya dari Jakarta saja ya Kang? Dari luar Jakarta. Ini kan apa tadi kan? Dari Jakarta berkumpul sejak malam sebagian-sebagian gitu kan. Maka saya bilang tepatnya nanti karena mungkin yang demo tidak jadi Istiqlal kan sebagian dari beberapa masjid di sekelilingnya kan. Kalau ikuti. Nah, kita memang nampaknya nanti yang mungkin bagi penonton yang senang melihat demo ya setelah Jumatan yang nampak jumlah pesertanya. Nah ini kalau kita lihat biasanya aksi demo kan
ada beberapa tanaman yang rusak seperti itu ya. Kita lihat taman-taman di Jakarta ini sudah cukup baik sebenarnya. Ada informasi menarik ternyata Kang, kalau dari Bandung yang datang ke Jakarta ini akan membawa tanaman untuk mengganti tanaman-tanaman yang rusak nantinya. Karena mungkin terinjak oleh para pendemo ini juga ya. Ya itu kan bagus, kalau idenya misalkan dari Bandung kan banyak pohon-pohon di Bandung. Tapi di Bandung juga jangan sampai karena nggak ada pohon kan. Di bawah pohon, entah dari mana-mananya sama-sama kan tidak hanya bawa pohon. Saya pikir sama-sama ngebersihin kan. Ini bagus sekali kan menurut saya. Nah ini kan yang penting tidak ada kerusuhan lah. Itu kan silaturahim, forum silaturahim. Nah, ini kan baru ngumpul bersama. Nanti kan setelah Jumatannya yang kita nampak akan apa yang dilakukan. Yang penting itu justru setelah Jumatan. Nah, ini kan baru kumpul di Masjid Istiqlal kan. Kita ketahui sebenarnya yang unik juga ternyata beberapa pejabat dari negara kita ini ikut demo nantinya. Ketua DPR, ya Fadlizon, bahkan Tommy Soeharto juga katanya juga akan ikut. Kalau saya catatan gini ya, terlepas apapun, saya bukan pengamat politik, tapi sekarang sesuai peraturan perundang-undangan, DPR itu punya hak regulasi, budgeting, kemudian juga pengawasan. Nah, kalau sekarang demo itu kan bagian masyarakat yang tidak ada struktur kan, ada ketidakpuasan masyarakat pada penanggung dalam tanda petik. Nah, kalau sekarang ada aparatur pemerintahan ikut demo, wajar saja ya. Justru enggak, sebaliknya maaf sekali, mungkin bisa berbeda Mas Dio ya. Nggak beda apa? Ya berarti mereka tidak pernah menyalurkan. Kan harusnya yang teriak mereka dalam rangka pengawasan. Loh ini tidak jadi gitu. Harusnya menurut saya justru ada ketimbang. Kalau saya khawatir jangan-jangan mereka mendompleng gitu. Tapi sekarang yang pendemo lebih pinter juga lah. Jangan mau lah didompleng oleh orang-orang yang ikut-ikutan demo. Tapi sekarang seharusnya pejabat negara ini menyuarakan aspirasinya. Dalam rangka pengawasan misalkan pemerintahan nggak benar ya awasin. Tegur, apapun juga. Nah sekarang kalau dia ikut demo, loh, ya karena mantan pejabat yang mungkin punya peran penting, apakah wajar-wajar saja untuk ikut gabung? Kalau saya sih selama ini kemana aja mereka teriaknya kerjakan. Karena kalau rakyat ini kita saudara-saudara kita yang mau demo, ya karena nggak ada salurannya. Karena mereka udah teriak di jalan ya. Tadi saya bilang ya silakan karena mereka dijamin oleh konstitusi. Tapi kalau pejabat negara, mereka punya salurannya, haknya. Jadi kalau polisi nggak benar, jaksa nggak benar, hakim nggak benar, ada. Bisa meregulasi, bisa melalui pengawasan. Nah kalau sekarang orang-orang yang harusnya ngawasi, harus bikin regulasi, ikut demo, jangan jadi pejabat, kembali jadi rakyat. Supaya bisa teriak-teriak. Ada yang unik juga sebenarnya kemarin, ada beberapa pesan yang disampaikan supaya jangan membawa spanduk yang mungkin di luar dari ya bendera-bendera yang seperti mungkin bendera ISIS, itu mengkhawatirkan karena itu seperti aksi teror yang dikhawatirkan. Lalu juga simbol-simbol lainnya mungkin di luar negara kali ya. Jadi ini kita bisa lihat juga sebenarnya memang ada beberapa bendera dari Ormas dan juga uniknya bendera merah putih yang mereka bawa juga ya. Saya bangga loh. Justru kalau lebih baik biarkan sama-sama mengibarkan bendera putih. Jadi kita menunjukkan kebersamaan bahwa kita merah putihnya satu-satu. Tapi kalau menunjukkan bendera-bendera tertentu ya, misalkan bendera ISIS apalagi ya, kita jelas kita akan harus ditindak tegas bukan tidak dihabisi nama kita sama-sama, itu mah harus nggak boleh lah di Republik ini kan. Nah, yang lebih penting lagi, saya pikir jangan sampai di situ bendera-bendera sifatnya provokatif. Kemarin bagus kan seruan NU, Muhammadiyah, jangan bawa nama bendera-bendera dua itu. Tapi kalau mereka organisasi tertentu, saya lihat ada beberapa, misalkan dari berapa kelompok-kelompok tetap Islam membawa tertentu, ya silakan aja kalau itu organisasinya mempersilahkan. Tapi kalau pimpinan organisasi semacam NU, Muhammadiyah melarang, ya jangan coba karena pimpinannya udah menyerukan, jangan sekali lagi. Enggak, kalau bendera merah putih bagus kok, bendera putih, burung Garuda, saya pikir nggak apa-apa. Artinya apa? Ya kayak 17 Agustus kan. Selama itu memang lambang negara tidak mungkin dirusak juga ya. Justru kan kita agung-agungkan betapa merah putih kita kibarkan, misalkan itu kan lebih bagus tuh. Saya kira itu justru menunjukkan bahwa mereka demo mencintai Republik Indonesia ini gitu. Benar. Ini kita bisa lihat sudah banyak sekali yang berkumpul dari berbagai ormas yang ada. Walaupun ada ternyata beberapa ormas Islam juga yang ternyata tidak menganjurkan untuk turun juga ya. Ya, kita hormati kan yang tidak menganjurkan sepanjang NU Muhammadiyah, jangan bawa nama-nama NU dan Muhammadiyah, kita hormati. Tapi ada juga organisasi Islam misalkan tuh seperti, maaf ya, mungkin saya salah, HTI atau apapun, ya silakan saja kan mereka untuk mengajarkan sepanjang, karena demo itu dijamin oleh undang-undang. Sah-sah saja berarti sah saja, untuk menyuarakan konstitusi kok, opininya silakan berserikat, berpendapat. Di dalam koridor hukum. Nah, tapi kalau kita undang-undangnya ada menyampaikan pendapat, tapi ketika menyampaikan pendapat di luar koridor hukum, menghina, mencerca, membawa senjata api, undang-undang mengatur bisa pidana loh. Oke, itu juga yang dianjurkan oleh pihak keamanan hari ini supaya jangan sampai ada yang membawa senjata juga, yaitu akan ditangkap dan diproses juga ya. Karena ada senjata api itu ada undang darurat senpi ya, senjata api itu bisa kena, itu pidananya berat loh, sampai hukumannya berat sampai seumur hidup. Kemudian juga kalau nanti misalkan mencemarkan, menghina lembaga-lembaga tertentu, apalagi menghina lambang negara, hati-hati.
Kan ketika kita katakan dalam tanda petik tidak puas terhadap Pak Ahok, jangan sampai kita mau menegakkan hukum dengan cara melawan hukum. Baik. Itu juga akan diproses nantinya ya. Harus diproses juga sama-sama. Kita nanti akan kembali lagi untuk membahas mengenai aksi damai hari ini 4 November ya. Tetaplah bersama kami di iNews TV.